Bab 035. Mas, pernikahan kita ini sah kan? Kau tak akan setega itu untuk mengusirku dari hidupmu? Renggek Rena dengan air matanya menetes. Itu adalah air mata bualan yang sengaja dijadikan untuk meluluhkan hati Haris. Kau sudah dengarkan tadi, jika penghulu yang menikahkan kita adalah palsu. Kau bisa pergi dari rumah ini sekarang. Teriakan pria itu terdengar sangat lantang sampai menggema ke seluruh ruangan yang terlihat sunyi tanpa suara selain isak tangi Milka saja yang terdengar. Dasar kau wanita brengsek, kau berani merencanakan hal ini padaku. Rena berniat hendak menamparkan pipi Milka, namun dengan sigap Milka segera menggenggam dengan sangat erat tangan Rena sebelum berhasil menyentuh tangannya hingga Rena meringis kesakitan merasakan nyeri di pergelangan tangannya. Jangan berani kau sentuh wajahku, wanita jalang. Milka bicara dengan menggetakkan giginya karena kesal. Rena sangat ketakutan saat melihat Milka menatapnya dengan tatapan membunuh. Plak, plak, plak. Milka menamparkan pipi Rena beberapa kali sampai pipi wanita itu kini terlihat memerah dan rasa nyeri mulai dirasakan oleh Rena. Wajah cantik Rena kini sudah tidak terlihat lagi saat makeup di wajahnya itu terlihat berantakan. Bahkan Rena sampai meneteskan air matanya karena merasa nyeri dan juga terhina dengan sikap Milka barusan. Kau berani menamparku? Maki Rena balik dengan hendak mencoba menamparkan Milka untuk yang kedua kalinya. Namun hal itu juga gagal dia lakukan karena Haris segera memegangi tangan Rena dan mengarahkan wanita itu menatap ke arahnya. Rena memasang wajah memelas karena mengira jika Haris akan membelanya. Hahaha, kau akan mendapatkan balasan karena berani menamparku beberapa kali Milka. Lihatlah ini, suamimu malah bersimpati padaku, gumam Rena dalam hati dengan tersenyum kegirangan. Rena sangat pintar jago berakting, lihatlah ini, hatinya sedang bahagia namun dia malah meneteskan air matanya berusaha mencari simpati dari Haris. Sedangkan semua orang yang ada di ruangan itu mengepalkan jari-jari tangannya saat melihat sikap Rena yang begitu menjengkelkan karena wanita itu ialah ular bermuka dua. Plak, tamparan keras mendarat di pipi Rena untuk yang keempat kalinya. Rasa percaya diri yang tadi bertahan indah di dalam benak Rena saat ini hancur seketika saat tamparan kasar Haris mulai menyentuh pipinya, bahkan tamparan tersebut sampai membuat wanita itu membuang paksa pandangannya. Terlihat Rena menedengus kesal karena Haris lebih berpihak pada Milka daripada dirinya. Semua orang yang tadi sangat geram dengan apa yang wanita itu lakukan langsung menarik salah satu senyumannya. Mereka semua sangat puas saat Haris sendiri yang memberikan wanita murahan itu pelajaran. Lihatlah itu, wajah Rena terlihat memerah seperti tomat. Itu menandakan jika wanita itu sangat marah dan juga malu atas apa yang dilakukan oleh Haris. Rena menyapu wajah semua orang yang ada di hadapannya itu satu persatu. Wajah mereka semua terlihat sangat bahagia melihat penderita yang Rena alami, bahkan kebencian dari wajah Milka dan juga Sunny begitu terlihat sangat nyata saat tatapan sinis mereka membuat Rena semakin terhina dan tak memiliki harga diri lagi. Mas, aku istrimu, kau tega sekali melakukan ini padaku. Wanita itu masih berusaha merayu Haris. Apa telingamu itu tuli? Penghulunya tadi adalah palsu, berarti kau bukan istriku. Wanita jalang sepertimu tak pantas bersamaku. Pria itu bicara dengan nada suara terdengar lantang dan hal tersebut membuat Rena bergidik ketakutan dibuatnya. Tapi Mas, pengawal, usir wanita jalang ini dari hadapanku. Kelak jangan sampai wanita ini menginjakan kakinya lagi di hadapanku. Setelah mendapatkan perintah dari majikannya barusan, para pengawal langsung menyeret paksa Rena keluar dari rumah itu. Rena terus menyerukan nama Haris agar pria itu mau memaafkannya, tapi percuma, trik itu kini sudah tidak berhasil lagi. Kini Rena sudah pergi, tinggal Haris, Wenda, Milka, Sunny, Kiki dan juga Pak Rai di rumah itu karena semua pelayan sedang berada di dapur.
Haris baru menyesali jika apa yang dia lakukan sebelumnya adalah sebuah kesalahan besar yang tidak bisa dimaafkan. Bagaimana mungkin dia bisa jatuh hati pada wanita seperti itu. Bahkan Haris semakin menyesal saat dia mengingat kemarin malam. Menamparkan pipi istrinya, istri yang selama ini selalu menyiapkan kebutuhannya dan istri yang begitu baik hati, telah dia sia-siakan demi wanita seperti Rena. Haris mendekati Milka yang sedang menundukkan pandangannya, namun Kiki segera menaruh Milka dalam dekapannya seolah pria itu tak ingin jika sampai Haris menyakiti lagi hati wanita yang dia cintai. Haris mulai menyatukan alisnya, dia sangat terganggu melihat istrinya disentuh oleh pria lain. Kiki, beraninya kau menyentuh istriku tepat di depan mataku. Pria itu menatap Kiki dengan rahang semakin mengeras. Apa kau lupa dengan surat cerai yang sudah kau sobek tadi? Kiki bicara dengan menarik salah satu alisnya sinis. Aku sudah pernah memberikanmu kesempatan satu kali untuk menjaga dan selalu mencintainya, namun kau sia-siakan. Sekarang biarkan aku menjaganya dan dapat aku pastikan kebodohanmu itu tak akan pernah aku ulangi. Kedua pria itu saling beradu pandang sesaat mereka menatap dengan tatapan membunuh, bahkan tak ada satupun dari mereka yang bergeming dari pandangannya. Aku tidak bisa melepaskannya. Tapi aku tidak bisa kembali lagi padamu, Mas. Hatiku sudah terluka dan hancur, kini tidak ada lagi yang tersisa dari hubungan kita selain rasa sakit dan juga kepedihan yang akan selalu membekas di hatiku. Milka menyambar ucapan Haris karena wanita itu tidak ingin jika kedua pria itu bertengkar. Nak, biarkan Milka hidup bahagia dengan pilihannya karena kalian sudah resmi bercerai saat ini. Wenda menimpali ucapan Milka barusan. Sebenarnya Wenda sangat sedih, namun harus bagaimana lagi karena Milka sudah cukup terluka dan sangat tidak adil bagi wanita itu jika terus mengalah hanya demi seorang pria yang tak pernah menganggap kehadirannya. Pak Rai dan juga Sani masih dia dengan melihat apa yang sedang terjadi di hadapan mereka saat ini, sedangkan Kiki menaruh Milka di belakang punggungnya dan tanpa menolak Milka hanya diam saja dengan apa yang Kiki lakukan, karena wanita itu tahu dengan sangat yakin jika pria yang ada di hadapannya saat ini tak akan setega suaminya yang bisa melukainya kapan saja. Sedangkan Haris semakin geram dengan apa yang dilakukan oleh Milka karena wanita itu malah berusaha menghindarinya. Menjauhlah dari istriku, Kiki. Buk. Haris melayangkan satu tinjunya tepat di pipi Kiki sampai sudut bibir pria itu kini mulai mengeluarkan darah segar. Wenda segera memeluk putranya itu karena kejadiannya berlangsung begitu cepat sehingga tidak ada yang menyangka jika Haris akan memukul Kiki sampai pria itu berdarah. Milka segera mengambil tisu yang berada di saku jas Kiki, kemudian wanita itu mengusap perlahan darah yang menetes dari sudut bibirnya dengan gerakan sangat lembut, bahkan Milka seakan ikut merasakan luka pria itu jika dilihat dari air muka wanita itu yang ikut meringis kesakitan. Kiki hanya diam dengan menatap wajah Milka dari jarak yang begitu dekat. Kiki melihat mata Milka yang kini terlihat semakin sipit karena wanita itu terus menangis, bahkan makeup di wajah Milka juga kelihatan berantakan, namun wanita itu masih kelihatan cantik walaupun makeup berantakan di wajahnya. Kiki rela berdarah bahkan mendapatkan bertubi-tubi pukulan yang mendarat di tubuhnya asalkan dia bisa bersama dengan Milka. Bahan rasa sakit di sudut bibir Kiki tidak terasa sakit karena sentuhan lembut tangan wanita itu bisa menghilangkan rasa nyeri akibat pukulan pria yang tidak bertanggung jawab. Haris semakin geram, pria itu mau melayangkan tinjunya untuk yang kedua kali di wajah Kiki. Namun Pak Rai dengan sigap langsung memegangi kepalan tangan Haris dengan kasar, bahkan Pak Rai menepis tangan pria itu dengan kasar juga sembari menatap majikannya itu dengan alis hampir menyatu. Apa ini yang sedang terjadi? Karena baru kali pertama ini Pak Rai melawan, apa yang mau Haris lakukan? Lihat itu, wajah Haris semakin merah padam, bahkan emosi pria itu terlihat semakin meledak-ledak melihat Milka lebih mengkhawatirkan perasaan Kiki daripada dirinya. Pak Rai, apa yang kau lakukan? Cepat lepaskan tanganku, kau sudah berani menghentikanku, hah? Teriak pria itu dengan tatapan membunuh, namun Pak Rai masih tak bergeming sedikitpun menatap ke arah majikannya.
seolah pria itu tidak takut dengan apa yang dikatakan oleh majikannya barusan. Kira-kira seperti itu arti dari sorot mata pria itu. Wenda menangis melihat apa yang sedang terjadi di hadapannya saat ini dan Sunny berdiri di samping sahabatnya dengan wajah kelihatan sangat puas karena melihat kehancuran Haris tepat di depan matanya sendiri. Rumah yang tadi terlihat indah kini suasana mulai berubah, bahkan rumah itu seperti terlihat pengap dan panas. Tentu saja rumah itu terlihat sangat panas karena terkena kobaran emosi empuhnya rumah. Milka dan juga Kiki menatap ke arah Pak Rai dan juga Haris yang masih beradu pandang. Dengan tatapan membunuh. Membungkukkan badannya sebelum bicara memberikan hormat pada majikannya, "Maafkan saya Tuan Muda, bukannya saya lancang karena berani menghalangi apa yang hendak Anda lakukan, namun saya ingin mengundurkan diri dari posisi menjadi asisten Anda." Mata Haris langsung melotot seketika saat dia mendengarkan apa yang diucapkan oleh asistennya itu. Haris tak pernah menyangka jika Pak Rai akan mengundurkan diri dari posisinya dan meninggalkan dirinya sendiri. Lihat tuh, bahkan Haris mulai sinis melirik ke arah Kiki yang juga sedang menatapnya. "Apa alasanmu mengundurkan diri? Apakah gaji yang aku berikan padamu itu masih kurang?" Tanya Haris dengan emosi semakin meledak-ledak, bahkan emosi itu seperti sebuah letusan gunung yang sedang memuntahkan cairan berwarna kemerahan dari perut bumi. Kira-kira jika bisa diartikan seperti itu arti Ari kemarah Haris sekarang. "Saya tidak pernah peduli dengan berapa gaji saya, karena gaji yang saya terima selama ini sudah lebih dari cukup," jelas Pak Rai dengan masih menundukkan pandangannya. "Lalu apa alasannya?" Pria itu berteriak dengan tidak sabar menunggu jawaban dari Pak Rai. "Selama ini saya selalu menganggap Tuan Muda adalah seorang pria yang baik dan juga bisa saya jadikan panutan, namun semua itu berubah semenjak Anda mulai mengabaikan Nona Muda. Anda sibuk bersama wanita lain dan mengabaikan rasa sakit dan juga penderitaan yang Nona Muda alami. Saya tidak bisa terus bekerja dengan orang yang tidak memiliki hati seperti ini," jelas Pak Rai dengan membungkukkan badannya, dan pria itu memberikan amplop berwarna putih, di mana amplop tersebut adalah berisikan surat pengunduran dirinya. "Baiklah, kau bisa pergi dariku, tapi kita lihat saja nanti siapa yang mau menerimamu sebagai pegawai jika perusahaan nomor 1 di kota ini sudah tidak membutuhkanmu lagi," ancam Haris dengan wajah kelihatan merasa menang karena pria itu sungguh sombong. Entah sejak kapan Haris semakin gila harta ataukah dirinya terpengaruh dengan Rena, entahlah, hanya dirinya saja yang tahu. "Aku akan menerimanya," Kiki menyambar ucapan Haris tadi dengan melingkarkan tangannya di bahu Pak Rai. Pak Rai menatap ke arah Kiki dan begitu juga sebaliknya, kedua orang itu saling menarik. Salah satu senyumannya karena mereka berhasil memberikan pelajaran berharga pada Haris. Hahaha, tawa garing mulai terdengar dari bibir Haris saat ini. Dia menatap ke arah Pak Rai dan juga Kiki bergantian dengan tangannya terkepal dengan begitu kuat. "Aku orang kaya di kota ini. Posisi Kiki hanyalah seperti semut kecil di bawah kakiku yang bisa kapan saja aku injak dan akan menghilang dari dunia bisnis 1 detik kemudian." Haris begitu sombong dan pria itu belum mengetahui jika sekarang posisi dirinya jauh ada di bawah Kiki. Bahkan kekayaan yang Haris miliki saat ini tidak ada artinya karena ketanyaannya Kiki memang jauh lebih kaya dari Haris setelah pria itu mendapatkan begitu banyak harta dari mertuanya. Pak Rai memang dengan sengaja tidak memberitahukan akan kenyataan jika Kiki sekarang menjadi orang paling kaya di kota itu beberapa waktu yang lalu. Selama ini Haris selalu sibuk dengan Rena sehingga dia banyak ketinggalan kabar terbaru di kota itu. "Kau sedang terkena karma akibat permainan kotor yang telah melukai istrimu, bahkan sampai membuat calon bayimu yang tidak berdosa itu meninggal dalam kandungan ibunya. Nak, sadarlah kau, jangan seperti ini." Wenda memberi koran kabar terbaru di pagi hari itu. Isi dari koran yang Wenda sodorkan tadi ialah berita jika Kiki menjadi orang terkaya baru di kota itu dan Haris berada di posisi kedua setelahnya. "Damn," umpat pria itu dengan meremas koran yang sedang di bawahnya dengan begitu kuat. "Kau sudah kalah Haris, bahkan kini kau kehilangan istrimu juga. Apa yang telah kamu tanam itu juga yang akan kamu tuang."
Haris meminta maaf pada Milka namun wanita itu tidak mau mengubris ucapannya bahkan Haris sampai bersujud di bawah kaki Milka karena pria itu baru menyadari jika apa yang dia lakukan selama ini adalah sebuah kesalahan besar namun tetap saja Haris tidak ingin berpisah dari istrinya. Aju bukan istimu mulai hari ini mas, ucap Milka dengan menelan salivahnya yang kini terasa getir. Haris hendak menaruh wanita itu dalam dekapannya saat mereka berdua saling beradu pandang namun Kiki segera menghalanginya dan menaruh Milka di belakang punggungnya itu. Haris begitu marah namun Wenda segera memegangi tangan putranya yang hampir saja menyentuh pipi Kiki. Nak, hentikan semua ini. Kau tidak bisa terus melukai Milka seperti ini, dia juga pantas untuk bahagia, ucap Wenda dengan disertai isak tangis. Ma, kau mendukung dia untuk meninggalkan aku. Haris menatap Wenda dengan wajah penuh emosi. Milka masih berada di belakang Kiki, sedangkan Kiki menghalangi Haris untuk bisa melihat wanita yang kini berada di belakang punggungnya itu. Sani dan Pak Rai berjalan mendekati Milka dengan tatapan sendu. Sani dan juga Pak Rai membawa Milka keluar dari rumah itu namun langkah Milka seketika terhenti saat dia melihat cincin kawin yang masih melingkar di jari manisnya itu. Milka berbalik arah dan mendekati Haris, sedangkan Kiki langsung mengeritkan dahinya saat melihat Milka mendekati pria yang baru saja melukai hatinya. Tidak mungkin wanita itu melupakan semua yang telah Haris lakukan padanya selama ini. Milka ini bukanlah sebuah drama dalam sinetron yang mau saja disakiti oleh seorang laki-laki. Kiki langsung merasa lega saat melihat Milka melepaskan cincin pernikahannya dengan Haris dan kemudian wanita itu memberikannya pada mantan suaminya. Semua sudah berakhir mas, lupakan aku dan hiduplah dengan bahagia dengan jalan yang telah kau pilih. Wanita itu berbalik arah dengan air mata mengenang di pelupuk matanya. Haris mengenggam cincin itu dengan rasa sedih juga penyesalan yang begitu mendalam kini sedang bertahta di hatinya. Semua kesombongan yang tadi selalu pria itu agung-agungkan kini tidak terlihat lagi. Bagaimana mungkin pria itu mau mengagungkan kesombongan yang sekarang sudah tidak berguna lagi? Apa yang mau disombongkan pada pria tampan yang kini sedang berada di hadapannya itu karena kenyataan sebenarnya ialah Kiki jauh lebih kaya dari Haris. Haris, kesombongan dan juga keegoisanmu lah yang menghancurkan kehidupanmu saat ini. Ucap Kiki dengan tersenyum sinis kemudian berlalu pergi. Rumah Sani. Sejak tiba di rumah sahabatnya 1 minggu yang lalu Milka terlihat bersedih bahkan dia hanya keluar kamar untuk sarapan dan makan malam saja. Bahkan Milka tak pernah makan siang sejak dia menginjakkan kakinya di rumah Sani. Hati Milka masih begitu sedih dan juga merasa sangat terpuruk bagaimana juga kejadian yang menimpa Milka tidaklah mudah baginya untuk bisa secepat itu melupakan semua kenangan indah bersama seorang pria yang selama 2 tahun lebih ada di hidupnya. Meninggalkan suaminya seperti Milka meninggalkan seluruh hidup dan juga cintanya pada pria tersebut bahkan Milka juga sampai kehilangan selera makannya bahkan berdandan saja Milka tidak pernah. Wanita itu seperti mayat hidup di dalam hatinya dia begitu ingin kembali pada suaminya tapi akal sehatnya melawan hal tersebut karena wanita juga memiliki harga diri untuk dipertahankan. Sedangkan Haris terus menyesali dirinya dan juga meminta maaf berkali-kali pada Milka namun Sani tak pernah membiarkan pria itu sampai bertemu dengan sahabatnya. Sani mengusir pria itu setiap kali datang ke rumahnya. Sani sekarang bekerja di kantor Kiki di perusahaan terbesar di kota itu. Milka, ayo kita makan malam, ucap Sani dengan mengetuk pintu kamar Milka dari luar. Sebentar, sahut Milka dengan beranjak berdiri dari ranjang. Ya, ampun lihat ini wajahmu sangat kusut sini biar aku makeup, ucap Sani dengan menarik tangan Milka kembali masuk ke dalam kamarnya. Sedangkan di meja makan ada Pak Rai dan juga Kiki yang sengaja datang makan malam di sana. Kedua orang itu sengaja datang dengan banyak membawa makanan kesukaan Sani dan juga Milka. Sudah 1 minggu Kiki tidak bertemu dengan wanita itu dia pasti sangat merindukan Milka.
Selama 1 minggu Kiki tidak menemui Milka karena dia ingin wanita itu menenangkan dirinya terlebih dahulu setelah mengalami masalah berat di kehidupannya. Selama 1 minggu juga Sunny tidak bekerja karena Kiki menyuruhnya untuk menemani Milka di rumahnya. Kiki begitu menyayangi wanita ini bahkan diam-diam setiap waktu dia selalu menanyakan kabar Milka pada Sunny walaupun sedang sibuk Kiki tidak pernah sekalipun lupa menanyakan kabar wanita yang dia cintai itu.